semuanya, saya Kak Ros. Hari ini senang sekali ya, di awal minggu ini bisa tetap menemani Anda dengan setia di acara Ruby No Secret. Daniel juga ada menemani kita hari ini. Hari ini kita matching, Daniel lebih matching lagi sama backdropnya ya. Baiklah, sebelum kita ke bintang tamu kita hari ini, kita kebocokan dulu yuk untuk membahas berita apa sih yang sedang ramai menjadi perhatian publik, menuai berbagai komentar baik pro dan kontra, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini dari dunia sosial media, dunia maya ya. Ini dari Marcel. 2 hari yang lalu kan Marcel baru saja mengumumkan kabar bahagia bahwa mereka sedang menantikan anak yang kedua gitu ya. Ini juga Marcel ini selalu penuh dengan kejutan ya orangnya, out of the box. Kita tahu dia menikah aja setelah dia memberi kabar bahwa dia punya anak gitu ya, melahirkan gitu. Sekarang justru yang lebih menarik lagi, lebih unik lagi kalau menurut aku ya, setelah pengumuman istrinya sedang menantikan anak kedua mereka, kalau kita lihat di Instagram istrinya, kok foto-foto Marcel udah dihapus-hapusin. Ada apa ya kan, lihat tuh. Tadinya ada ya foto Marcel, ada ya? Ada tadinya, bener ya? Tadinya. Oh, bukan Marcel Siahaan, Marcel suaminya maksudnya ya kan, nggak ada. Oke. Terus habis gitu juga ada beberapa postingannya itu yang mengisyaratkan kayak ini ada apa sih sebenarnya, ini buat siapa gitu postingannya. Ini salah satunya adalah ini, dia posting ya di feed, terus tulisannya adalah mari kita mulai hidup yang baru, love. Tapi dia fotonya sendiri ya. Mari kita mulai hidup yang baru. Kita itu siapa? Apakah dia dengan yang motret? Apakah yang motret itu Marcel? Kan kita nggak tahu ya kan. Ya ini sih oke lah gitu ya. Tapi ada lagi nih postingan yang berikutnya ini di ini di apa namanya tuh story ya. Makin kesini makin enggan klarifikasi sana sini, misalnya ada kabar nggak enak atau gosip nggak enak tentang diri kita yang didengar sepihak oleh orang lain. Sudah malas bikin pengakuan, bikin statement buat memperbaiki citra diri kita sendiri. Biarlah orang lain yang mendengar apapun ceritanya karena Tuhan lebih tahu. Mau kita diberitakan buruk seburuk-buruknya pun, orang dekat sama kita akan percaya kalau kita nggak begitu, kalau kita nggak seperti yang diberitakan di mana-mana. Hidup kita itu ada privasinya dan orang lain nggak perlu dijelasin gitu ya. Ya ini sebenarnya bagus ya, misalnya nggak usah sibuk. Tapi Cika jadi bingung bertanya-tanya, dia lagi kenapa? Ada apa sih? Dia lagi diberitain apa? Dia lagi kesel kenapa gitu? Kenapa dia hapus foto-foto Marcel ya kan? Kalau kita lihat di Instagramnya Marcel lagi sibuk ada acara sama juragan, ya toh? Iya kan? Nih, tuh. Cihuy, happy anniversary nih. Di anniversary-nya ada apa sih sebenarnya, nggak tahu ya. Coba kita lihat, ada komentar netizen aja, kita baca komentar netizen. Pasti gara-gara semalam Bang Marcel nggak pulang. Oh, oke, yang berikutnya. Kok tahu dia kalau nggak pulang? Yang berikut, komentarnya. Mungkin jampe-jampe Marcel udah mulai lu. Astaga, jahat banget. Yang berikut ya, kita lihat. Cel, padahal kemarin baru posting foto kalau Cici lagi hamil. Apa salahnya lu dengan kata Cici? Apa salahnya lu? Oke, yang berikut yang mana tuh? Ada apa sih? Semangat Kak Cesen, apapun yang terjadi semoga hari-harimu bahagia. Yang berikut memberi semangat nih ya, ngidam hapus foto bapaknya mungkin. Ya bisa jadi ya, namanya juga orang hamil kan hormon lagi nggak stabil ya. Tapi mudah-mudahan mereka akur-akur aja terus ya, harmonis terus. Baik, kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini ada Baby Kristami, ini adalah runner up 4 ya, runner up 4 ya. Runner 4 Miss Universe 2023 begitu ya. Kita mengundang karena Baby ini kemarin di dalam unggahan Instagramnya juga memberikan pernyataan sesuatu gitu ya, bahwa menurut dia bahwa tidak adil juga kalau netizen itu ikut menghakimi para finalis ataupun juara yang merasa tidak mengalami hal serupa, tapi tetap menghormati para finalis yang melaporkan adanya tindak dugaan pelecehan di dalam proses pemilihan Miss Universe 2023. Apa sebenarnya yang dialami oleh Baby begitu ya? Kenapa dia sampai harus menyuarakan itu gitu ya? Dan Baby ini juga adalah satu-satunya finalis Indonesia gitu ya di ajang ini. Ini yang sudah menikah, dan ini memang perubahan besar dalam kategori sendiri di Miss Universe Internasional, bahwa ya kriterianya memang sudah banyak berubah dibandingin yang sebelum-sebelumnya. Kita lihat dulu profil Baby Kristami berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Baby Kristami. Hai Baby, terima kasih sudah hadir. Baby ini adalah fourth runner up begitu ya istilahnya ya. Ini ada artikelnya. Finalis Miss Universe Indonesia buka suara soal isu skandal dugaan pelecehan seksual singgung penyakit double standard gitu. Intinya kita langsung menuju ke postingannya Baby ya. Kita bacakan begitu ya. Aduh, ini pakai bahasa Inggris.
Jadi dia berharap agar kejadian ini tidak digoreng untuk memecah belah antar finalis Miss Universe Indonesia begitu ya. Baby juga menyatakan bahwa dia sangat menghargai gitu ya, bahwa apa yang dirasakan oleh beberapa finalis yang merasa dilecehkan dan kemudian melapor itu adalah sesuatu yang valid sesuai dengan pengalaman yang mereka dapatkan dan apa yang mereka rasakan gitu. Tapi dia juga berharap agar finalis-finalis lain yang tidak merasa mengalami hal yang serupa gitu ya, itu juga jangan dihakimi sebagai nggak support lah, terbiasa gitu ya. Kamu sempat ada di postingannya akhirnya banyak juga tudingan-tudingan yang justru ke arah jadi pelecehan gitu, yang dianggap kamu kok udah biasa ya, kamu berarti kalau di body checking seperti itu kamu kok nggak masalah sih gitu ya, dasarmu ada. Seperti itu benar kamu mengalami komentar-komentar seperti itu? Jadi memang ada beberapa yang masuk ke DM terutama itu mereka berbicaranya cukup tidak mengenakan, ditambah lagi karena saya posisinya adalah salah satu top 5 for runner up, jadi kebanyakan dari mereka bilang kalau ya ini cari aman dan tidak dukung teman-teman yang memiliki pengalaman yang dirugikan ya. Karena sebenarnya kita semua ini masih mencari tahu apakah ada motif seksual harassment, tapi mereka yang memiliki pengalaman dirugikan dan tidak nyaman ini tetap kita validasi perasaannya. Karena memang kalau saya lihat prosedur body checking ini sepertinya banyak yang perlu dibenahi. Gitu. Kamu sendiri merasa bahwa prosedur body checking ini perlu banyak yang dibenahi. Iya. Tapi kamu sendiri, kalau aku pernah dengar beberapa finalis ya, kalau dari kamu sendiri, apakah prosedur yang kamu jalani juga kurang lebih sama seperti cerita finalis yang lain? Finalis yang lain kalau ada beberapa mereka kan ada yang melapor ya, karena difoto. Kalau saya pribadi nggak difoto. Kamu tidak difoto? Tidak difoto karena tidak memiliki tato, tidak memiliki luka dan catatan lainnya. Jadi itu juga sangat cepat ya berlangsung body checkingnya kalau waktu pas saya. Pas kamu ya. Tapi kamu benarkah bahwa memang di dalam rundown juga tidak ada itu tulisan body checking? Memang tidak ada. Jadi memang tulisannya adalah fitting baju ya. Iya, fitting baju. Ketika kamu mengalami body checking itu, kalau untuk kamu pengalaman khusus kamu, berapa orang yang ada di sekitar kamu pada saat itu yang melakukan body checking? Jadi sekitar kurang lebih ada 5 orang. 5 orang. Satu dia yang memang in charge untuk melakukan body checking, perempuan. Lalu ada lagi 2 perempuan lainnya dan ada 2 laki-laki memang. Ini 2 orang ini adalah mereka yang dari tim fashion designer untuk kita bisa fitting evening gown dibantu mereka. Yang satu yang memang khusus untuk body checking ini dari Miss Universe Indonesia? Dari Miss Universe, atau dari PT Capella? Salah satu BOD yang merupakan juga dalam naungan PT Capella itu ya. Salah satu BOD-nya PT Capella begitu, yang perempuan gitu ya? Perempuan gitu ya. Jadi yang kamu alami kan ada beberapa finalis yang mengaku kemudian ada kata-kata yang menekan gitu ya. Kamu sendiri? Iya, saya sendiri di DM terutama, lalu juga ada di komen-komen YouTube, itu cukup membuat hati sedih ya, karena nggak ada sama sekali kita mau menyinggung teman-teman kita, karena kita semua saudara. Saya sangat sayang sama mereka semua 29 finalis yang lain, ditambah lagi saya yang cukup paling tua di antara finalis lainnya, jadi mereka saya anggap seperti adik-adik saya sendiri. Dan nggak cuma saya yang diomongin tadi kayak kakak bilang, yang saya sudah post juga, ada beberapa teman-teman yang juga berani speak up, namun pengalamannya ini agak berbeda dengan mereka yang melapor. Itu juga sampai dikasih hate comments, ditanya harganya berapa emangnya, biasa ya kayak begitu gitu depan banyak orang. Jadi ini sangat disayangkan sebenarnya, karena dan nggak cuma kita yang memiliki pengalaman berbeda yang nggak layak di komen seperti itu, tapi mereka-mereka juga yang mengalami tidak nyaman pada saat body checking dan merasa dilecehkan, ini juga jangan dibully, karena saya lihat juga banyak mereka yang akhirnya membuli mereka-mereka yang berani speak up karena tidak nyaman pada saat body checking. Jadi ini akhirnya menuai baik yang melapor maupun yang tidak melapor, yang memiliki pengalaman yang berbeda, semuanya mengalami bulian dari netizen juga gitu ya. Nah, kalau dari kamu sendiri pada saat body checking gitu kan, kamu bilang kamu tidak difoto, tapi memang sama ada 5 orang juga yang melakukan body checking gitu ya. Itu sama juga kondisinya, maksudnya busana yang kamu kenakan juga sama dengan yang lain, atau kamu masih pakai? Kalau aku masih pakai panties, dan waktu itu karena memang mau fitting evening gown, jadi memang topless itu betul. Dan ini yang perlu kita nanti lihat ya, sebenarnya body checking itu perlu tidak sih topless? Lalu sebenarnya ketentuan pakemnya seperti apa? Nah, ini kita masih kawal bersama. Pada kamu sendiri pada saat itu body check fitting, tapi kemudian juga sambil body checking, kamu sendiri merasa kayak heran nggak, atau kamu merasa jengah, atau ini
atau merasakan ada yang nggak terbiasa gitu ya. Kalau kamu sendiri? Aku sendiri waktu itu kaget karena memang ya? tidak ada body checking di rundown. Namun karena kita memang lagi fitting evening gown, lalu langsung salah satu BOD-nya ini bilang ke saya, kamu tahu kan ini mau body checking gitu katanya. Kamu tahu nggak padahal? Karena kayak saya memang urutan yang terakhir-terakhir, jadi udah ada dengar-dengar body checking gitu. Jadi saya yang oke kak gitu. Memang yang melakukan body checking ini dia terkenal tegas gitu ya. Jadi kita juga segan. Tapi saya pribadi tidak merasa terancam sama sekali. Kata-katanya juga tidak ada yang menyakiti dan tidak difoto dan tidak dipegang untuk saya pribadi. Tapi memang kan ini banyak dari teman-teman yang kaget ya kak, akhirnya merasa tidak nyaman. Bahkan ada dari mereka yang juga di area yang ada catatan mungkin tato atau luka di foto kan ini. Jadi saya juga mengerti lah kalau saya di posisi mereka. Pasti jadi kaget. mungkin karena kamu udah terakhir kamu lihat yang lain-lain udah, jadi menurut kamu jadi kayak kalau ditanya udah tahu kan? Iya udah. Iya udah tahu. Jadi mungkin kagetnya, sisi kagetnya udah agak berkurang karena kamu sudah ini ada begitu ya. Nah sebenarnya kamu ketika ada 5 orang ya gitu ya, sebenarnya kamu sendiri ngerasa aneh nggak? Karena kan ya itu ada personal boundaries gitu kan, setiap orang memang beda-beda sih. Tapi kamu sendiri gimana? Kalau saya sendiri karena memang di area itu changing area kak, jadi memang kalau saya lihat sih kurang begitu nyaman ya, karena hanya ditutup sekat kayu. Tapi memang di area itu merupakan changing room kita dari hari-hari sebelum-sebelumnya. Jadi mengganti gaun, fitting, kan kita ada beberapa gaun juga kak, itu emang di area situ. Jadi saya pribadi sih merasanya ya seperti kemarin-kemarin lagi fitting evening gown. Tapi memang anehnya ya body checkingnya di situ juga gitu. Jadi walaupun kamu mungkin secara perasaan ya, secara feeling kamu merasa tidak nyaman ada gitu ya. Tidak nyaman memang ada. Tetapi mungkin tidak seberat yang lain melapor. Tidak merasa dilecehkan. Tidak merasa dilecehkan karena kamu tidak mengalami foto. Kamu juga mungkin secara verbal juga kamu tidak merasa ada kata-kata yang mengancam. Walaupun kamu sebenarnya agak segan juga kalau menolak. Agak segan. Tapi memang dia berkata-katanya juga masih sopan ya kalau menurut persepsi saya. Menurut kamu, oke. Baiklah, nah ini coba kita ke komentar netizen gitu ya. Ini kan dia sudah menjelaskan. Sebenarnya sudah ada dua finalis yang datang ke sini juga untuk menjelaskan bahwa ya mereka bukan berarti mereka tidak mendukung yang melapor gitu ya. Iya, betul karena sekali. ya itu kan masing-masing pengalaman orang berbeda-beda, apa yang dirasakan orang berbeda-beda, dan itu adalah fakta mereka gitu ya. Itu adalah fakta mereka. Sementara kalau yang lain yang memang juga mengalami hal yang sama tetapi memutuskan untuk tidak melapor karena dari fakta mereka masih dalam batas boundaries yang ya udahlah oke gitu. Ya udahlah oke ya, walaupun tidak nyaman juga ada tetap. Ya kalau boleh jujur karena kita tidak tahu awalnya. Oke. Ya, ini kan ya ada yang bilang cari aman ya Mbak, karena menang gitu. ada lagi yang bilang hadiah belum turun ya baby, cari aman dulu kah? Gitu bela-belain ditanya ada beberapa orang yang di lokasi malah melengos. Pihak BOD yang benar-benar in charge, camuk banget katanya gitu. Yang berikutnya ini pengalaman berbeda katanya gitu. Entah kenapa terganggu dengan dua kata itu, apalagi keluar dari 5 besar. Kalau sampai ada pengalaman berbeda antar finalis, bukannya harusnya mbaknya lebih mempertanyakan ya? Gimana bisa ada proses seleksi yang berbeda antar finalis? Berarti menangnya nggak fair dong. Oke, tadi udah dijelaskan ya bahwa prosesnya kurang lebih sama. Kurang lebih sama. 30-30-nya sama, tapi persepsi kita beda dan kita cara juga memandangnya gitu. Iya, dan ada beberapa yang tidak difoto karena setahu saya yang difoto itu 5 orang, 6 orang ya, karena mereka ada catatan gitu. Oke, baik. Sekarang kita lihat juga dari pernyataan ini kan kemudian sudah mulai reaksi dari Miss Universe Organization ya, yang kemudian keputusannya adalah memutus kerjasama franchise dengan pihak ini tadi pihak Capella gitu ya. Dan dalam pernyataan udah baca belum? Aku sudah baca. Sudah baca. Ini ada poin yang berikutnya, ada 2 sih yang mau kita tanya gitu ya. Ini ya. Ini dia bilang we also want to make it extremely clear that there are no measurements such as height, weight, or body dimension required to join a Miss Universe pageant worldwide. Begitu. Kamu ketika baca itu? Iya, sebelumnya saya juga sempat berbicara dengan salah satu pihak Miss Universe Organization-nya, karena memang ternyata sebenarnya kalaupun ada luka, kalaupun ada tato, ini seharusnya tidak menjadi masalah begitu. Berat badan juga itu yang sudah dinyatakan. Ya. Iya, jadi memang
akhirnya yang perlu ditelusuri adalah sebenarnya seberapa urgent sih ini body checking gitu. Gitu ya. Oke. Kamu sendiri sebagai finalis, ya kita tidak juga memungkiri bahwa 30 finalis ini, bahkan yang nggak lolos finalis pun itu kan berjuang juga gitu, melewati Iya. proses yang tidak mudah gitu untuk Setuju. sampai di titik itu. Gitu Betul. ya. Terus ketika muncul keputusan dari Miss World Organization ini, apa yang kamu rasakan? Ya, Miss Universe Organization ya Kak, ini saya cukup kaget pasti. Lalu kita sesama finalis, kita pasti langsung texting ya, ini bagaimana ini, terus kita perlu tunggu kayaknya gitu kan, sampai dengan nanti ada pernyataan juga dari pihak PT Capella begitu. Dan saya juga beberapa kali menghubungi pihak mereka juga, ini bagaimana, katanya mereka lagi mengurusi ini semua karena dari pihak mereka pasti ada beberapa hal yang mau diluruskan. Oke. Kita juga mau tanya, apakah ada dari pihak Capella kemudian memberikan pesan buat yang lain, finalis yang lain gitu, untuk menahan diri tidak berkomentar, atau mungkin ya tanda kutip kalau berkomentar nanti ada ancaman, hati-hati dengan UU ITE dan lain sebagainya, adakah seperti itu? Kalau saya pribadi, pertama kali saya mau speak up itu saya tanya dulu, dan sebelumnya tidak ada saya dihubungi apapun. Tidak ada. Jadi Ini ketika jujur, ya, ini ya, benar-benar. Dan bahkan ini lucu, makanya kalau saya dapat komentar karena menang ya, karena udah dikontrak. Sampai saat ini Cafe ini aku belum tanda tangan kontrak. Oke. Iya, masih saya kaji, masih saya lihat kontraknya seperti apa. Jadi sebenarnya itu nggak benar ya. Dan itu saya tanyakan bagaimana kalau saya harus speak up, karena ini top 5-nya terutama kita banyak banget Cafe ini yang minta kita untuk speak up, dan untuk juga membela mereka, teman-teman kita yang diduga mengalami pelecehan begitu. Nah, pada saat itu saya tanya ke mereka dan dibilang kami tidak membatasi baby untuk berbicara apapun, yang penting dari sesuai fakta. Pihak Capella tidak membatasi. Tidak membatasi sama sekali. Sesuai fakta aja, sesuai yang Sesuai dirasakan. fakta begitu, karena mereka pun juga sebenarnya pasti kaget ya kayak sama apa yang terjadi ini, dan bahkan mengenai foto itu juga sebenarnya belum ada persetujuan dari mereka. Jadi ya kamu dengarnya bahwa mereka itu siapa? Yang Nadirnya, lalu juga BOD lain. Jadi untuk masalah yang di foto ini mereka juga cross check lagi, wah ini padahal belum ada persetujuan begitu. Ini kita masih melihat sebenarnya kesalahannya di mana. Mereka menelusurinya di dalam gitu ya. Oke. Ini ada, benar gak sih ada bahwa ada proses seleksi lewat Zoom? Oh iya, betul-betul. Itu kapan? Sekitar, kan kita bootcamp itu aku lupa ya Kak, pokoknya sekitar 1 bulan sebelum bootcamp. Oh, sebelum bootcamp. Berarti kamu udah masuk finalis nih? Sudah masuk finalis. Terus ada Zoom, itu ada boleh tahu apa? Interviewnya sekitar 2-3 kali. Terus? Lalu juga ada dilihat catwalknya bagaimana. Oke, terus? Dan udah itu aja sih Kak. Itu aja sebenarnya ya, itu aja. Oke, baik. Nah, ini kita juga pengen tanya gitu. Kamu kan memang sudah pernah mengikuti sebelumnya ya Miss Putri Pariwisata, Ya. Kemudian juga Apnon juga pernah ya. Iya, Oke. kalau Empok. Empok ya kan. Dan kemudian akhirnya setelah kamu menikah, kamu menjadi news anchor, kamu punya pengalaman pekerjaan gitu. Akhirnya kamu memutuskan untuk mendaftar di Miss Universe Indonesia ini. Apa sih sebetulnya harapan kamu? Apa yang kamu ingin capai dengan join the Ini ya, pageant beauty pageant ini. Sebenarnya terakhir itu saya ikut beauty pageant udah sekitar 7 tahun, 6 tahun yang lalu Kak Feni. Dan aku berpikir ya kayaknya udah enggak lah, aku fokusnya ke karir sekarang. Karena kebetulan saya juga news anchor di salah satu TV nasional. Dan setelah Miss Universe ini akhirnya berpisah ya lisensinya dengan yang sebelumnya, lalu ada beberapa peraturan yang berubah. Salah satunya adalah membolehkan perempuan yang sudah menikah. Ditambah saya juga sudah menikah, jadi nggak kepikiran tadinya untuk ikut-ikut lagi. Beberapa teman-teman saya yang mereka semangat banget untuk saya ikut beauty pageant lagi. Akhirnya dikasih tahu ada nih Miss Universe Indonesia. Lalu ada formulirnya, langsung mereka mendorong saya. Akhirnya iya, harapannya sih ya Kak Feni, sebenarnya beauty pageant ini saya lihat di Indonesia memiliki peran yang cukup signifikan gitu ya, untuk pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender. Lalu kita bisa menjadi dampak untuk society gitu. Jadi menurut saya kenapa tidak? Di harapan kamu bahwa ajang ini bisa menjadi kendaraan buat kalian untuk menyuarakan mengenai pemberdayaan perempuan gitu. Tapi menurut kamu kalaupun ada kritik yang membangun dari ajang ini, apa?
Kritik yang membangun, ya pasti ini akhirnya menjadi pelajaran ya Kak untuk penyelenggara, khususnya penyelenggara kontes kecantikan. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi mungkin dari SOP, Nah, SOP. ya dari SOP, lalu juga mungkin kalaupun ada body checking sebelum acara ini dimulai bisa ada hitam di atas putih, konsensual. konsen, Ya, persetujuan. betul. Lalu juga ya kita para finalis khususnya yang sudah ada di dalam kontes kecantikan, kita tetap fokus kepada masa depan. Kita apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan kita, untuk perempuan-perempuan lain. Oke. Sister power. Oke, sistem apa? Jadi ini harapannya buat semua kita khalayak umum begitu ya, agar ini fokus saja pada kasus begitu ya. Ya. Fokus pada apa hikmah baik yang bisa kita dapatkan dari hal ini tanpa perlu kemudian Menghakimi. memberikan hate comment Iya, betul buat yang sekali. lain-lain yang tidak melapor, bukan karena mereka tidak atau membantah apa yang terjadi oleh teman-teman mereka yang melapor, Betul. tapi karena itu tadi pertimbangannya adalah karena mereka memiliki pengalaman yang berbeda dalam hal secara perasaan mungkin mereka sama-sama tidak nyaman, tetapi mereka merasa ya mereka tidak ya secara psikis gitu ya, secara psikis mungkin Persepsinya berbeda. persepsinya berbeda atau tidak seberat perasaan yang dialami oleh yang melapor gitu. Jadi aku setuju sih, jangan sampai kita berjuang tentang Women empowerment. anti sexual Yes. harassment, tapi kita justru melakukan harassment itu sendiri, gitu ya. Iya. Apa sih Sabri kan belum selesai, harus ada konklusinya ya. Kita menuju ke Chan Kelvin setelah berikut kita lihat. Iya betul sekali, kan ini juga sudah delik aduannya sudah dipegang oleh kepolisian. Kita nanti melihat bagaimana. Tunggu saja proses hukumnya. Iya, tapi memang ketika proses hukum ini berjalan, kalau dalam respon adanya aduan pelecehan seksual, kita tetap harus percaya korban terlebih dahulu, Betul. maupun nanti apapun itu hasilnya. Baik. Oke, kita lihat profilnya Chan Kelvin berikut ini.